Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan menyertai kehidupan kami, memberkati kami sampai saat ini. Kami berterima kasih. Kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang membimbing dan menguasai hati, pikiran, dan hidup kami, firman-Mu boleh memberi kami petunjuk dan menjadi pedoman ketika kami menjalani langkah-langkah kehidupan kami di tengah kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab yang menjadi dasar dalam pemberitaan Sabda Tuhan terambil dari Yeskiel pasal 11 ayat 1 sampai 5 yang mengatakan, "Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang, dan di antara mereka kulihat Yaasanya bin Asur dan Pelaca bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini. Ia mengatakan, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periuk dan kita dagingnya. Oleh sebab itu, bernubuatlah melawan mereka. Bernubuatlah, hai anak manusia. Maka roh Tuhan meliputi aku dan Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah, beginilah firman Tuhan. Kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita sebagai warga GPIB, karena hari ini kita merayakan ulang tahun GPIB yang ke-72. Di usia 72 tahun GPIB, kita akan merenungkan Sabda Tuhan dari Yeskiel pasal 11 ayat 1 sampai 5. Dalam bacaan Alkitab hari ini dikatakan bahwa Yeskiel dibawa oleh Roh Tuhan ke gerbang timur dari rumah Tuhan atau bait Allah. Di pintu gerbang itu, Yeskiel melihat ada 25 orang, dan di antara mereka ada Yaasaya bin Asur dan Pelaca bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Mereka mungkin adalah pejabat-pejabat penting di kota Yerusalem. Dan rupanya mereka merancangkan kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat. Tidak terlalu pasti nasihat jahat seperti apa yang mereka taburkan, tetapi mungkin mereka berusaha menasihati penduduk agar tidak terlalu khawatir terhadap nubuatan Nabi Yeskiel, sebagaimana yang tertulis dalam Yeskiel pasal 7,
nubuatan Nabi tentang kota Yerusalem yang akan ditimpa bencana dan malapetaka silih berganti. Bencana dan malapetaka silih berganti itu adalah merupakan dampak dari murka penghukuman Tuhan atas umatnya, karena umatnya melakukan hal-hal yang cela. Umatnya memilih untuk memberontak dan berdosa di hadapan Tuhan. Dan para pemimpin Israel yang tadi disebut, Pelaca bin Benaya dan Yaasanya bin Asur, mereka sepertinya meyakinkan penduduk di Yerusalem bahwa mereka dalam keadaan aman. Buktinya bahwa mereka bisa membangun rumah-rumah. Para pemimpin Israel itu sepertinya menjamin bahwa tidak akan terjadi hal apapun yang buruk yang akan menimpa Yerusalem. Yerusalem dikatakan oleh para pemimpin-pemimpin itu seperti periuk yang kuat, dan penduduknya itu seperti daging di dalam periuk. Apa artinya? Bahwa Yerusalem adalah kota yang kuat, tembok-temboknya kokoh, dan penduduknya akan terlindung dari bahaya, karena kota Yerusalem adalah kota yang kuat dan kokoh, seperti periuk yang kokoh yang melindungi daging yang ada di dalam periuk itu. Di sini jelas bahwa para pemimpin Israel memberikan rasa aman dan tentram yang palsu kepada penduduk Yerusalem. Sehubungan dengan rasa aman yang palsu serta nasihat yang menyesatkan yang disampaikan para pemimpin Israel kepada penduduk Yerusalem, maka Nabi diperintahkan Tuhan untuk bernubuat dan menyampaikan firman Tuhan yang benar kepada para pemimpin Israel. Nabi harus menyampaikan kepada para pemimpin Israel tentang murka penghukuman yang akan terjadi di Yerusalem. Yerusalem akan mendapatkan murka penghukuman Tuhan, dan penduduknya tidak akan mampu menyelamatkan diri, dan kota Yerusalem sendiri tidak akan mampu juga melindungi penduduknya dari murka penghukuman Tuhan. Penduduk Yerusalem dan juga pemimpin-pemimpinnya akan dihukum oleh Tuhan berkaitan dengan kelakuan mereka yang tidak selaras dengan ketetapan Tuhan, dan mereka tidak melakukan peraturan Tuhan. Malahan mereka melakukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh bangsa-bangsa sekitar mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang hendak kita renungkan dari pemberitaan firman Tuhan hari ini? Lewat sabda Tuhan hari ini, secara khusus di hari ulang tahun ke-72 GPIB, kita diingatkan sebagai gereja untuk terus menyuarakan suara kenabian, baik dalam persekutuan jemaat maupun juga di tengah kehidupan masyarakat. Gereja tidak boleh bersikap eksklusif. Gereja tidak boleh menutup diri dan hanya mengurus hal-hal yang bersifat kerohanian. Gereja tidak hanya
memikirkan, ya, gereja tidak boleh hanya memikirkan urusan-urusan yang bersifat intern. Gereja harus membuka mata terhadap masalah-masalah yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Ada banyak masalah yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, kekerasan, dan gereja tidak boleh berdiam untuk masalah-masalah tersebut. Gereja harus bersuara agar keadilan, kebenaran Tuhan boleh terwujud di tengah kehidupan masyarakat. Gereja harus menjadi garam dan terang. Gereja bukan dari dunia, tetapi dia berada di tengah dunia. Dan di tengah dunia itu, dia harus memberitakan akan kebenaran dan kasih Kristus di tengah kehidupan sehari-hari. Gereja harus berkomitmen untuk melawan segala bentuk ketidakadilan, penindasan, kesewenang-wenangan, dan biarlah kiranya gereja, khususnya GPIB, terus dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan, mewujudkan damai sejahtera Tuhan di tengah dunia. Kiranya tanda-tanda kerajaan Allah yang isinya adalah kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera boleh hadir di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Selamat ulang tahun GPIB, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Di hari ulang tahun GPIB yang ke-72 kami diingatkan untuk terus menyampaikan suara kenabian. Kami harus menjadi gereja yang senantiasa hadir di tengah kehidupan masyarakat dan concern terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Ampuni jika selama ini sebagai gereja GPIB hanya memikirkan urusan-urusan intern, urusan-urusan di dalam tembok-tembok gereja. Kami bersikap eksklusif dan tidak peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mewujud nyatakan akan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus di tengah kehidupan masyarakat. Kami boleh menyatakan dan menyuarakan kebenaran dan keadilan di tengah praktik-praktik ketidakadilan, penindasan yang masih kerap terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Berkati juga fungsionaris Majelis Sinode 20 GPIB dan unit-unit misioner. Dan kiranya di tengah pandemi COVID-19 GPIB tetap eksis menjadi gereja yang mewujud nyatakan damai sejahtera Tuhan bagi seluruh ciptaan. Berkati GPIB Jemaat Betania Makassar, berkati seluruh pelayan Tuhan yang Tuhan khususkan di tengah jemaat dan juga seluruh warga jemaat. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan Tuhan kuatkan iman, dan kiranya Tuhan memberikan kelepasan, pembebasan dari pergumulan yang dialami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.